Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Bangga Kencana yang ada di mana saja. Selamat datang di podcast Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna seputar kesehatan, keluarga, serta masa depan generasi kita. Edisi hari ini, Rabu tanggal 8 April 2026, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia, kami mengangkat tema yang sangat penting dan dekat dengan kita semua, yaitu peran penyuluh keluarga berencana dalam upaya pencegahan stunting dan pendampingan keluarga berisiko stunting di Kutai Timur. Baik sobat, masih banyak nih pasti yang menganggap kalau stunting itu hanya sekadar soal anak pendek, padahal bukan hanya itu ya. Dampaknya dari stunting ini akan dirasakan di masa yang akan datang. Nah, disinilah nih peran para penyuluh keluarga berencana memiliki peran yang sangat strategis untuk mendampingi serta mengedukasi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Nah, hari ini nih spesial nih, kami sudah datangkan narasumber yang luar biasa yang pasti akan memberikan ilmu yang bermanfaat banget buat kita semua terkait dengan pencegahan stunting dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Kita sapa dulu nih, hari ini ada dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Valia Ali Zarathustra SST. Beliau adalah penyuluh dari Sangatta Selatan. Halo Ibu Valia. Halo Mbak. Halo, gimana Mbak perasaannya hari ini? Baru pertama kali kah ke podcast Bangga Kencana atau sebelumnya udah pernah nih? Baru sih, barusan ini. Kayaknya sumringah banget, senang banget Mbak ya bisa hadir di sini. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah diundang ke sini Mbak. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Berarti next kalau diundang mau lagi dong Mbak ya ke sini ya? Bisa. Bisa dipikirkan Mbak, bisa dipikirkan. Oke, terima kasih Mbak Valia. Kita ke narasumber kita yang kedua nih. Itu Ibu Monika Apriani Simbolon SKM. Beliau penyuluh dari Sangatta Utara. Boleh disapa mungkin Ibu Monika untuk pendengar di luar sana? Ya, selamat sore semuanya buat pendengar. Selamat bergabung di podcast Bangga Kencana. Terima kasih buat undangannya Mbak Ivo. Oke, makasih Mbak Monik. Izin saya bacakan biodatanya dulu ya dari narsum kita yang pertama nih, Ibu Valia Ali Zarathustra. Beliau ini adalah jabatannya PLKB Mahir, pendidikannya di Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Dia penyuluh sejak tahun 2015 dari Kecamatan Teluk Pandan dulu Ibu ya. Lalu 2019 sampai sekarang di Kecamatan Sangatta Selatan. Luar biasa perjalanannya dari Teluk Pandan ke Sangatta Selatan ya Mbak ya. Berarti sudah banyak banget nih pengalamannya di lapangan pastinya. Nggak sabar nih mau dengar gimana pengalamannya nanti Mbak ya. Iya. Terus ini hobinya menarik sekali nih. Hobinya tergantung kondisi. Menarik banget Mbak. Berarti bisa menyesuaikan gitu ya situasinya, tergantung di lapangan gitu Mbak. Gimana benar itu? Banget. Hobi saya itu menyesuaikan dengan keadaan Mbak. Seperti penyuluh KB gitu juga, menyesuaikan pokoknya. Jadi kalau di tengah kesibukan Mbak nih sebagai penyuluh KB, biasanya Mbak mengisi waktu luangnya ngapain tuh biasanya? Apa ya Untuk Mbak? menghibur diri ya, udah penat bekerja. Saya senang nyanyi sih. Oh, berarti Jadi kalau lagi pusing gitu ya, lagi banyak kerjaan, lagi dikejar-kejar gitu ya Mbak ya. iya oke. Lagi dikejar-kejar apapun itu, saya pasti nyanyi. Berarti boleh. Entah nyanyi dalam hati, entah nyanyi keluar gitu ya, pasti nyanyi. Ya tapi kan yang penting bisa menghibur diri sendiri dong Kak ya, Iya. yang penting. Oke lanjut nih, ternyata prestasinya luar biasa Kak. Sampai ke tingkat nasional nih, juara 1 nasional kompetensi inovasi video pembelajaran keluarga keren cegah stunting dalam rangka Harganas ke-30 ya Kak, tahun 2023. Lalu yang kedua juara 1 apresiasi tenaga lini lapangan kategori penyuluh KB PNS terbaik dalam rangka Harganas ke-31 tahun 2024. Terus juara favorit busana wanita kategori penyuluh KB tingkat nasional dalam rangka Harganas ke-31 tahun 2024. Luar biasa sampai tingkat nasional Kak. Itu ada tips-tipsnya Kakak, harus seperti apa sih sampai ke nasional? Luar biasa loh Kakak ya? ini. Ternyata Kalau yang video itu kebetulan saya duet. Jadi duet dengan penyuluh Samarinda yang kebetulan memang deket ya. Kebetulan memang deket. Waktu itu iseng aja sih sebenarnya Mbak gitu. Ini ada lomba nih bikin video gitu kan. Yuk duet yuk katanya gitu kan. Oke, collab akhirnya Mbak. Ternyata cuma iseng-iseng kan, karena iseng-iseng itu akhirnya ya udahlah ikutan seleksi wawancara. Taunya jadi kayak iseng-iseng berhadiah sebenarnya Mbak. luar biasa loh Kak. Itu tentang apa videonya Kak kemarin? Isinya tentang apa tentang ya? stunting. Kebetulan waktu itu masih inovasi tentang stunting, pembuatan media pembelajaran ya seputar stunting. Jadi memang kami membahas tentang stunting dan memang videonya itu kami buat seunik mungkin yang kira-kira memang
masyarakat itu menarik. Jadi mungkin bisa nanti dilihat di YouTube, itu ada Mbak di YouTube. Oh gitu, Di YouTube-nya Mas Deska waktu itu ya, karena teman saya Mas Deska namanya, dia yang mengupload. Di situ ada yang memang itu tuh kemarin sempat jadi pertanyaan sama salah satu juri, kok bikinnya model begini gitu ya. Ya Gimana karena tuh? saya bilang gini, karena memang di tempat saya di tempat yang memang warganya itu tidak tertarik untuk membaca, kurang ya, sebenarnya kurang menarik untuk membaca. Dia lebih senang dengan warna-warna yang wow gitu. Terus tempat Mas Deska juga memang daerah trans, jadi memang warga-warga masyarakatnya tuh seneng yang sesuatu yang menarik gitu. Akhirnya jadi kami bikin animasi-animasi dimensi yang kira-kira anak-anak pun nonton gitu loh Mbak. Wih keren Mbak, Gitu. mungkin Nanti kita boleh bisa deh, nih, boleh deh iya. dilihat deh nanti. Boleh nanti habis ini bisa kayak diminta filenya, mungkin kita bisa jadi media juga untuk edukasi Boleh, ya kayak boleh. boleh. Sip, keren banget kakak ini. Makasih Mbak Valia, kita lanjut ke Mbak Monica Apriani Simbolon SKM Mbak. Beliau ini penyuluh KB berdarah Batak nih. Berarti awalnya dari Deli Serdang, Medan ya kak ya? Wih Iya, sama bener. kita nih. Bener Mbak. Saya dulu kuliah juga kak di Medan. Oh, Horas Wih, Mbak. wes. Iya Horas Mbak ya kak ya. Udah lama kak nggak ke kampung, apa baru dari kampung ini ceritanya? Baru dari kampung 2024 terakhir. Oh, 2020 Natal kemarin ya kak ya? Enggak, kebetulan DL dibawa dari dinas Oh, bidang KB jadi sekalian pulang kampung lah kak ya. Di mana kampung kakak di sana? di Medan, tepatnya di Jalan Karya, Gang Sukaria. Ih, aku di Setiabudi kak. Kok Oh, jadi Setiabudi. kok jadi anu nih? Aku Setiabudi kak, iya. Oh, Setiabudi Di belakang dekat, usus dekat, itu, dekat, ya kan kak? dekat. Ya Allah, aku jadi. Bisa tembus. Dari pintu Doraemon kak, yang Dari di jalan belakang bisa Tengkomi Ramja. Oh iya betul kak. Ih, ya Allah kok jadi curhat. Oke. Jadi perjalanan karir kakak luar biasa nih kayak dari Medan dari tahun 2010 ya kak ya. Terus pindah ke Sangatta di tahun 2014, benar kak ya? Benar Mas. Wah, itu kenapa kak kemarin bisa pindah sampai akhirnya jangan terdampar ya kak ya? Nggak, Apa ikut ya? suami, ikut suami. Oh, karena Ikut suami suami. di sini kak. Iya. Oke, seru banget nih. Terus prestasinya juga ternyata luar biasa banget nih Mbak Monik nih. Menarik nih. Yang pertama juara 3 penyuluh KB Teladan tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2013. Lalu penyuluh KB Teladan Kabupaten Kutai Timur 2013 dan yang terakhir 2016. Oh 2016, sorry kak, 2016. Dan yang ketiga pelatihan edukasi genting dan anak usia dini tahun 2025 ini kak ya kemarin ya. Wih luar biasa nih kak, keren kak. Terus merupakan seorang istri dan ibu dari dua anak laki-laki. Wih pasti sibuk banget kak di rumah ya. Jadi penyuluh, jadi juga seorang ibu dari 2 anak nih kak. Iya. Gimana kak cara kakak membagi waktunya nih Cara antara bagi waktunya- kebutuhan keluarga dengan tanggung jawab kakak, pekerjaan kakak sebagai penyuluh KB nih kak? Oke, kalau untuk bagi waktunya yang pasti pintar-pintar kita ya gitu Iya. ya. Jadi kalau udah pun capek di tempat kerja, pulang itu tetap harus menjadi seorang Benar, ibu benar, gitu. Mbak, Karena itu betul banget. tempat ternyaman seanak itu kan ke ibunya gitu ya. Betul itu kak, Jadi benar. sebisa mungkin, secapek apapun tetap harus berperan buat anaknya gitu sih, Yes. Mbak Ivo. Luar biasa kak, benar-benar itu. Memang kita seorang ibu karena 2 nih kayak seorang ibu dan pekerja, emang kita harus pintar-pintar membagi waktu kayak tetap berarti prioritas kita keluarga kita kan betul kan kak? Bener. Kita lanjut kak, kakak pendidikan formal dari TK sampai S1 di Kota Medan, terus pernah bekerja juga sebagai bidan kak ya di Rumah Sakit Bersalin selama kurang lebih 4 tahun. Terus juga merupakan ex pejuang garis 2 yang memiliki moto hidup menjadi manusia yang bermanfaat. Wih, tertarik banget nih kak motonya. Menjadi manusia yang bermanfaat. Ini sederhana tapi dalam banget nih maknanya kak. Iya, Kalau berceritakan kak, kenapa ini? Kenapa dengan moto hidup kakak ini menjadi manusia yang bermanfaat? Apa ada hubungannya dengan penyuluh KB ini yang memberikan manfaat juga kepada masyarakat kak? Silakan. Ya, kenapa menjadi manusia yang bermanfaat? Karena hidup kan cuma satu kali ya. Benar-benar, Jadi usahakan satu kali hidup itu bisa bermanfaat buat semua orang gitu sih. Luar biasa kak, luar biasa banget nih. Oke kak, setelah ini sebelumnya izin kak, sebenarnya dulu banget tuh waktu kecil kan bisa kita punya cita-cita tuh kan jadi apa? Kepikiran nggak sih kak awalnya dulu pengen pernah. jadi penyuluh KB gitu? Nggak masuk dalam wishlist cita-cita nih Mbak. Bener ya Mbak Valia, nggak masuk wishlist ya? Nggak ada masuk dalam Nggak masuk wishlist. dalam Kalau wishlist. sekarang di TikTok itu kan Mbak ya ada ya wishlist. Pernah nggak profesimu sekarang masuk dalam wishlist? Iya, benar. Jujur saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus gimana tuh? Gimana Kak Valia kok bisa sekarang menjadi penyuluh KB itu? Aduh, inilah dia. Jadi Gimana kalau saya ceritanya dulu tuh, tuh berpikir gini Mbak, apa cita-citanya gitu ya? Saya tuh dulu cuman pengen bahasa-bahasa anak sekolah ya. Dokter jangan-jangan? Enggak, Oh, bukan, pernah bukan. saya mikir ke profesi itu nggak pernah. Nggak mungkin, Yang oke, setiap oke. saya bilang saya ingin menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Gitu. Itu waktu masih kecil kakak Iya. sudah bisa pikir gitu? Iya. Luar biasa loh Mbak Valia.
Jadi kalau Luar biasa. jadi sekarang tuh saya kayak flashback, jangan-jangan saya ditaruh di penyuluh ini karena itu kali ya. Karena Bener dulu sih, Kak. apa yang mindset yang saya tanamkan itu bermanfaat buat bangsa dan negara. Ya mungkin salah satunya ini kali. Jadi Benar, Kak. kayak Allah sudah naruh saya di sini tuh saya udah nggak boleh, maksudnya nggak boleh protes, ini loh yang dulu dimau gitu kan. Benar, Akhirnya Kak. Allah ngasih, ya udah nikmatin nih sekarang, jadilah orang yang bermanfaat seperti apa yang kamu cita-citakan dari kecil. Tapi benar, tapi Kak ya benar. Memang penyuluh KB kan memang bermanfaat untuk kita semua kan Kak. Benar itu, benar sesuai sih. dengan cita-cita Kakak. Alhamdulillah iya ya sepertinya ya. Tergantung siapa yang menerima manfaat Mbak sebenarnya. Kalau Mbak Valia nih, Mbak Monik nih, sorry, kalau boleh jujur ada nggak sih cerita bahagia atau cerita sedih nih waktu Kakak jadi penyuluh KB itu? Kalau cerita bahagianya Atau banyak bahagia ya. dulu ya? Bahagia dulu. Banyak, ya. Mbak. Bahagia, banyak. Ya. Dari Bahagianya Mbak, silakan Mbak Monik. bahagia dulu ya. Iya Oke. dong, bahagia dulu. Bahagianya setiap kali kegiatan pasti dikasih makan. Makanya Pokoknya PKK nggak ada yang intinya ngurus. asal ada makanan lancar semua kayak. Ya, intinya kalau Oke. sama penyuluh itu di mana ada makanan pasti bahagia, itu yang pertama. Kemudian bahagianya bisa ketemu banyak orang ya, Mbak Ivo ya. Benar-benar gitu. orang baru juga kayak. Orang baru dari lapisan masyarakat, kemudian dari pejabat-pejabat juga kita bisa ketemu gitu. Terus selanjutnya bahagianya ya bisa ketemu dan kesana kemari gitu. Artinya Fleksibel. lokasi yang kita nggak tahu, kita bisa datangin gitu. Benar. Gitu. Kalau untuk bahagianya. Terus kalau untuk sedihnya, Aduh, habis tisunya nanti Mbak. Tenang aja, di bawah sini banyak stok tisu. Tenang Kak, kalau Nggak nanti sedih. siapa mau duluan? Valia kayaknya nih. Sedihnya banyak ini. Banyak banget Atau kayak sedihnya. Kayaknya memang buka sedihnya lebih sedih ke Mbak Valia kayaknya. Kayaknya kalau senang Mbak Monik, sekarang cerita sedih Mbak Valia deh. Mbak Valia cerita sedihnya deh, tapi jangan terlalu sedih lah. Ya. Nanti aku ikut Apa ya, nangis. sedihnya. Sedih. Kalau dibilang sedih itu sebenarnya sedih-sedih membahagiakan, Mbak. Oh. Saya ngerasanya gini, apa ya? Sesuatu kesedihan itu terasanya tuh sekarang gitu loh. Ternyata dulu aku pernah menjalani itu dan sedih banget ya gitu ya. Aku dulu gitu. Jadi dulu yang selama menjadi penyuluh KB ya, Mbak. Jujur di 2015 saya penempatan di Teluk Pandan sampai 2019 dengan kondisi waktu itu jalanan medannya tidak sebagus sekarang. Oke, Kak. Saya harus PP setiap hari gitu kan. PP setiap hari ke Teluk Pandan itu membutuhkan waktu bisa sampai ujung Danau Redan itu bisa sampai 2,5 jam naik motor Sendirian Kakak. sendirian. Ya ampun. Sendirian. Oke. Dan itu berlangsung sampai saya hamil anak kedua. Lagi Saya- hamil juga. Hamil anak kedua saya sempat jatuh bolak-balik, Mbak. Ya Allah. Jadi itu perjuangannya luar biasa, itu Kak. ngerasanya hujan ya kepanasan di jalan sampai kering di jalan lagi itu udah biasa. Udah Tapi biasa, Bang. waktu itu saya ngerasanya biasa aja. Ketika diingat sekarang jadi ternyata itu menyedihkan gitu loh. Ternyata dulu Dan ternyata perjuangan bisa dilalui gitu Ternyata ya. bisa dilaluin Benar, selama kurang lebih 4 tahun tuh ternyata saya bisa survive gitu loh, Mbak. Oke, Kak. Sedihnya. Jadi kadang kesedihan itu kalau saya bilang tidak selalu menjadi kesedihan karena kebahagiaannya apa? Karena kebahagiaannya tuh ngerasa setelah saya meninggalkan Teluk Pandan tuh bahagia saya, saya bisa ya berjuang di fase itu gitu. ternyata bisa Ternyata gitu. orang-orang juga dulu yang ada di posisi saya sekarang kan ada beberapa teman yang posisinya gitu sekarangnya. Makanya saya cuma bilang ini tuh sebentar aja, maksudnya saya pernah ngalamin itu dan pasti bisa kelewat gitu. Kakak jadi penyemangat mereka lah sekarang ceritanya. Enggak juga sih sebenarnya penyemangat. Tadi Mbak. kakak bilang saya bisa, saya dulu bisa, kamu pasti Ya, lebih bisa gitu ya, kan Kak? Maksudnya jadi penyemangat itu gini. Jadi saya itu akhirnya melihat orang itu tidak yang masa sih gitu aja nggak bisa. Nggak gitu karena mengembalikan ke diri saya. sendiri. Itu. Jadi kalau dibilang sedihnya banyak sih Mbak, ban motor pecah di tengah jalan bolak-balik gitu ya, kehujanan, kepanasan, ditolak orang, pendataan. Itu yang saya ingat lagi, pendataan di Sangatta Selatan, Mbak, di Singagewe. Itu daerah Muara Gabus. Daerah Muara Gabus itu kan memang jalannya off-roadnya harus pakai motor trail ya Mbak. Kita tidak punya motor trail. Akhirnya saya waktu itu naik speedboat dengan iya. minjam lah mengganti uang bensin, naik speed lewat sungai itu sampai akhirnya berada di titik Muara Gabus. Itu jalanan itu kan posisi rumah itu kan ada di lautan, di atas laut Di atas ya Mbak laut, ya, iya. di atas laut itu. Jadi posisi ketika itu melewati jalanan kayu dan apa Mbak? Saya tidak tahu ternyata kayu itu jeglong, saya jatuh ke dalamnya. Airnya, ke dalam air. Untungnya tidak di tengah Mbak, untungnya agak ke tepi. Yang saya pikirkan bukan apa Mbak, saya tenggelam. Ada buaya. Yang saya pikirkan itu ada buaya.
buaya. Jadi saya pikirkan, saya teriak ke kader, kader kan jalan bareng kader nih mbak, kader jalan duluan, saya tertinggal di belakang karena saya waktu itu pengen bikin dokumentasi, jadi pengen dokumentasi, jadi saya paling belakang. Benar. Ternyata saya jatuh brak gitu mbak. Untungnya kayu itu nggak kena ke saya, kelempar kayu itu kan. Tapi tetap kakak masuk. Tetap saya masuk. Yang saya selamatkan bagaimana caranya supaya kaki saya tuh bisa keluar dari tanah gitu kan mbak. Ya udah, yang ketinggalan akhirnya sendal. Mbak, yang saya pikirkan ini ada buaya gitu, gimana kalau saya dimakan Luar buaya. biasa sekali ya kak. Itu yang menarik sih selama saya di Singagaya itu, yang maksudnya ternyata bisa begini juga kalau masalah jalanan yang hancur nggak karuan itu udah hari-hari dilewatin maksudnya gitu, Kak. Benar. Itu Kak. jadi sesuatu yang jadi ketawaan ya Iya, sekarang. benar. Mungkin bisa jadi cerita kakak kepada anak-anak kakak nanti ya. Dulu ibu berjuangnya gini loh, sampai segininya loh. Itu akhirnya mbak, kan? yang saya lihat sekarang gitu. Jadi saya dulu kalau ke Teluk Pandan nggak pakai motor, saya kalau kami bilang tuh ngawe-ngawe mbak. Apa itu, Ngawe-ngawe di depan Hotel Apna tuh nyetopin mobil. Untuk numpang gitu ya? Untuk numpang. Bayangin tuh mbak. Gratis nggak? Kak ini suka. Itu kalau mbak bareng-bareng orang puskesmas ya, bareng-bareng orang puskesmas Teluk Pandan, dan untungnya mereka tuh baik banget gitu sama saya. Jadi teman saya memang orang puskesmas. Jadi setiap ngawe-ngawe tuh mbak sampai kadang 1 jam 2 jam pernah mbak. Yang susah tuh kalau udah hari Jumat nunggunya tuh repot, ada lama mobil banget yang lewat nunggunya ya. Setiap kali ada mobil stop tuh kami nanya gini, Pak mau nggak 10.000 sampai Teluk Pandan gitu. Tapi kakak nggak takut tuh? Nggak bisa takut mbak, nggak Harus boleh ya? takut. Nggak boleh ya? Sampai saya naik mobil Pertamina juga pernah mbak, yang gede itu. Tuh mobil Pertamina gara-gara ngeliat saya akhirnya mundur dia mbak. Mungkin kakak masa muka melas kali di pinggir jalan kayak kasihan gitu karena kan? waktu itu posisi saya sendirian, sudah sore jam 4 atau setengah 5. Bu ayo, dia bilang, kalau ibu nggak pakai baju waskar nih saya nggak berani loh bu. Dia bilang nggak pakai baju dinas saya nggak berani ajak ibu karena mobil ini kan nggak boleh ya katanya gitu. Dilarang menumpang kan kak? Dilarang menumpang kan. Bener, saya pakai rok tuh mbak, bayangin tuh mobil Iya, Pertamina tinggi tinggi kan? banget kan. Naik saya junjung daripada saya nggak nyampe nih, saya bilang. Bener. Berarti kakak mau pulang ceritanya tuh? Mau pulang ke sini posisinya. Ya ampun, luar Hal-hal biasa. yang sekarang dibikin ketawa aja. Iya, jadi kenangan manis loh buat Jadi kakak kenangan itu, manis, bener. iya. Untuk jadi cerita buat teman-teman. Bener. Untuk Mbak Monik nih, ada yang lucu nggak sih kak ceritanya kak? Cerita lucu selama, kan tadi cerita menarik, sedih, lucu gitu mungkin pas datang ke apa gitu, ke lokasi mana ada masyarakat yang lucu, atau ada yang mungkin kakak malah diusir, kamu siapa? Mau ngapain di sini? Sering mah gitu ya. Kayak gitu kak ya? Sering ya. Kamu dari mana gitu? Kalau dibilang lucu kan nggak lucu dia mbak. Iya, menyedihkan itu, Mbak. Oh, iya sih ya. Menyedihkan gitu. Bener juga ya. Jadi kalau lucu ya aku ingat kayak tadi Mbak Valia ingat ya. Kalau aku dulu kan sendiri nih ceritanya, satu PKB megang satu kecamatan gitu ya. Luar biasa. Mbak Valia dulu di Teluk Pandan, saya di Sangatta Utara nih gitu. Masih bertiga ya dulu ya? Iya masih bertiga Kita dulu. masih bertiga di Masih Kabupaten bertiga. Kutai Timur tuh yang di penempatan wilayah kecamatan. Selebihnya gitu, kan Kak. di dinas ya, ada penempatan di dinas. Jadi kami bertiga itu pegang satu orang satu kecamatan. Jadi bayangkan bener. Sangatta Utara dari Kabo ke Sangatta Lama gitu ya. Jadi itu bisa dilalui gitu Mbak Ivo gitu. Aku paling pernah lucunya itu mau ke Nyamukan nih, mau ke Nyamukan. Iya, Ada kegiatan Posyandu kalau nggak salah itu. Nah jalan itu kan habis hujan. Terus di sana itu truk itu dia Kok ketawa langsung. kayaknya Mbak Valia tahu deh. atau bersama mengalaminya. Enggak. Jadi truk itu ngangkut tanah, jatuhan di jalan kan tuh mulus ya jalannya itu. Jalannya dulu udah mulus tuh, poros Nyamukan itu udah mulus. Jadi aku balap. Nah, aku nggak tahu kan tanah merah itu kan licin ya, karena kita mau ngejar waktu nih ceritanya mau ngejar waktu terus ngejar kegiatan gitu. Kegiatan, ngejar iya, waktu, oke, Kak. Bawa motor laju, ternyata ada tanah yang licin itu tadi, jadi akhirnya saya terlempar, Mbak. Dari motor? Iya, terlempar di motor, terus ada warga yang di situ dikira bunyi galon jatuh, bayangkan coba. Galon jatuh, Mbak. Saya yang jatuh. Ya ampun, Nah, jadi mereka tuh nggak tahu kalau itu orang yang jatuh gitu kan, karena kan dengar dikiranya bunyinya galon, aja dengar ya? bunyinya itu kan. Akhirnya saya dengan jatuh sakit tertimpa motor, telepon Valia sama Alfa kalau nggak salah itu. Ali, aku jatuh nah di sini, tolong ke sini, aku udah nggak bisa bangun. Datanglah bala bantuan ini datang Mbak bala Valia bantuan. sama Alfa nolong. Baru warganya jadi datang. Oh ternyata orang yang jatuh. Ternyata orang Saya kira kira saya galon jatuh. Itu posisinya Mbak Monik lagi ngapain tuh pas kakak datang? Sudah terkapar di jalan? Iya, duduk ya. Terkapar, Iya, duduk. Sudah kotor semua itu kan Sudah, tanah. Mbak, habis. Sobek, celana saya itu sobek. Ya Allah. Celana dinas itu sobek. Jadi itu mungkin lucu ya, lucu. Iya, sekarang ingatnya lucu, kalau kemarin nangis, sedih Mbak. ya, tapi jadi lucu juga karena ya ampun luar biasa kakak Itu ini. saking mau lajunya, Saking keburu sama kegiatan kan. Kata kan gitu, Mbak. Jadi penyuluh itu kalau udah
punya kegiatan yang dempet waktu itu, kita kayak udah kayak Rosi, udah nggak pikir sana sini gitu. Saya ya gitu, pernah juga Mbak, saya juga pernah menghantam mobil. Hujan, badai, makanya kata suami saya, kok jadi mobilnya peok ya, kamu gak kenapa-napa katanya. Dari baja kayaknya mobilnya kalah. Mobilnya kalah gitu, kok kamu yang ini katanya. Iya. Yang banyak malah mobilnya, kayak Allah, luar biasa banget, banyak banget ya kayak cerita, mungkin banyak banget cerita yang tidak teringat sudah Mbak sebenarnya. saking banyaknya. Banyaknya. Oke Kak, tadi kan kita ingin mendalami lebih dalam lagi nih tentang pengalaman Kakak di wilayah masing-masing nih terkait tentang keluarga resiko stunting. Dari Mbak Monik dulu mungkin, gimana Kak sih gambaran KRS nih di wilayah Sangatta Utara Kakak, ada berapa jumlahnya? Kakak mendampingi berapa keluarga? Gimana kondisinya? Silakan Kak. Oke, kalau untuk KRS itu di Sangatta Utara kita terdiri dari 4 desa ya, 3 desa, 1 kelurahan dan 2 desa persiapan. Ya, jadi khusus kami di Sangatta Utara, masing-masing PKB itu punya desa binaan satu orang satu gitu. Jadi saya megang desa Suarga Bara, ya megang desa Suarga Bara. Nah kalau untuk di desa Suarga Bara itu kita itu tantangannya kan Sangatta ini kan tempat orang keluar masuk ya, Mbak Iko ya. Jadi orang itu keluar masuk sehingga banyak data yang nggak valid ya? Nggak valid, maksudnya bukan nggak valid, bukan nggak valid, berubah-ubah. Apalagi kalau misalnya di tengah kondisi mungkin tambang yang saat ini goyang gitu ya. Oke Kak, benar. Jadi baru 3 bulan datang, terdata, keluar lagi gitu, tanpa permisi mungkin ke RT-nya kayak gitu. Nah kalau untuk KRS di wilayah saya, Suarga Bara ya khususnya, itu sebanyak 757 kakak. 757 kakak. Tapi kalau untuk satu kecamatan ada sekitar 3.689 kakak sih untuk keluarga resiko stunting. Jadi kalau keluarga resiko stunting itu kan dari kita ya, kita resiko ya, bukan anak stunting ya. Benar, jadi resikonya. Faktor indikatornya itu ada misalnya keluarga dengan jumlah anak 2 tapi tidak ber-KB. Jadi itu masuk kategori keluarga resiko stunting. Yes, benar. Kemudian yang selanjutnya keluarga yang nggak mempunyai sumber air minum yang layak, misalnya masih pakai air hujan atau misalnya air sungai, itu masuk indikator keluarga risiko stunting. Selanjutnya misalnya punya jamban tapi nggak punya septic tank sehat gitu. Jadi artinya jamban langsung ke sungai gitu. Nah ada kan masih kayak wilayah di Kenyamukan ya kita katakan ya, yang masih di pinggir pantai itu, jadi ya langsung aja dibuang pantai Kenyamukan, itu masuk ke keluarga risiko stunting gitu sih. Jadi kalau untuk Kecamatan Sangatta Utara ini faktor indikatornya yang paling banyak itu sebenarnya keluarga yang dengan 2 anak atau lebih tapi tidak ber-KB gitu. Jadi kan kita nggak mungkin maksa orang ya, maksudnya nggak mungkin maksa keluarga, ayo Bu wajib ber-KB. Nah nanti kalau dibilangin kan yang kasih makan saya nih, yang kasih makan kan saya sama suami, kok kamu repot gitu ya ngurusin gitu. aku gitu. Ya jadi ya kita lebih kepada edukasinya aja ya, lebih kepada edukasi kenapa 2 anak lebih sehat, mungkin seperti itu, kenapa harus ber-KB gitu sih Mbak Ivo. Dari sekian banyak KRS yang Kak Monik sebutin tadi tuh, ada nggak sih kasus yang memang di Sangatta Utara tuh yang cukup kronis gitu Kak keluarganya? Dan mungkin tapi sekarang udah membaik gitu Kak. Kronis apanya ini? Kondisinya mungkin dari yang indikator tadi, misalnya sumber air minumnya tidak layak, terus dengan adanya pendampingan sekarang dia sudah punya sumber air minum yang layak, atau dia tidak punya jamban, terus dengan Kakak dampingi sekarang sudah gitu Kak, atau yang kronis yang terlalu ini mungkin nggak ada nggak sih di Sangatta Utara tuh Kak? Oke. Yang pernah Kakak dampingin, maksudnya yang pernah Kakak lihat langsung. Kalau untuk di wilayah saya ya, karena kan saya sekarang pegangnya 1 desa nih Mbak Ivo ya. Oh, ya, nah jadi fokus ke desa Suarga Bara. Jadi untuk yang keluarga yang nggak punya jamban itu sudah mendapatkan bantuan kerjasama dari Perkim gitu. Jadi dibuatkan yang namanya jamban yang sehat, jamban yang layak. Nah kalau untuk teman-teman kayak di Teluk Lingga sama Sangatta Utara sama Singa Gembara yang saya dapat info nih, kita udah kerjasama nih sama PDAM. Jadi kalau memang ada keluarga risiko stunting yang udah milik rumah sendiri, memang nggak mempunyai sumber air minum layak, PDAM bersedia langsung untuk memasangkan. Yang penting ada jaringan pipa induk, itu sih syaratnya. Jadi PDAM sudah mempermudah untuk keluarga risiko stunting memiliki sumber air minum yang layak gitu sih. Berarti Kakak udah kerjasama dengan PDAM ya Kak ya, dengan lintas sektor ya Kak ya, luar biasa. Berarti berarti tidak ada yang terlalu kronis gitu Kak ya di Sangatta Utara ini ya, yang
untuk keluarga risiko stuntingnya? Kalau dikatakan kronis, ini sementara proses semua untuk mendapatkan bantuan yang layak dengan kondisinya gitu. Jadi ada sih memang yang satu dengan jumlah anak 12. Wih. Ya, tapi kondisinya keluar itu masuk wilayah Teluk Lingga ya. Itu wilayah Teluk Lingga. 12 anak, rumah masih ngontrak, punya tanah. Dia beli tanah orang nih, masalahnya itu dia beli tanah orang tapi nggak dapat suratnya. Jadi kita sementara mau bantu nguruskan untuk proses bagaimana supaya dia punya surat tanah. Dia hanya punya kwitansi pembelian gitu. Jadi dia punya kwitansi bahwa dia sudah membeli tanah tapi dia nggak punya surat tanahnya itu gitu. Surat hak miliknya gitu Kak ya? Dia 12 anak, anaknya satu pun nggak ada yang sekolah. Putus sekolah. Jadi kita memang sedang proses untuk membantu dari segi pendidikan supaya bisa anaknya sekolah yang usia sekolah, kemudian ya bisa bantuan rumah layak huni lah. Iya benar Kak. Berarti ini keluarga yang lagi diperhatikan banget ini Kak, yang satu ini Kak ya. Gitu Lingga tadi. Oke, makasih Mbak Monik. Kita ke Mbak Valia nih. Gimana Mbak di wilayah Sangatta Selatan untuk jumlah KRS dan kondisinya di sana? Kurang lebih sama sebenarnya. Jadi kalau jumlah keluarga resiko stunting di Sangatta Selatan itu penyebab terbesarnya itu sebenarnya bukan malah yang tidak bisa makan gitu kan. Jadi kan sebenarnya tidak bisa makan, mereka bisa makan gitu, mereka bisa makan tetapi mungkin isi dari makanannya itulah yang kurang memadai, yang kurang mencukupi gizinya gitu kan. Jadi kalau untuk sekadar, kalau orang bilang kan itu kan kurang gizi, nggak makan, nggak apa gitu, yang dipikirkan orang kan begitu nih Mbak. Tapi sebenarnya tidak. Kalau di Sangatta Selatan itu lebih ke pola asuh, ya pola asuh. Terus yang kedua juga itu tadi sama, kayak ada 4T-nya Mbak. Terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu sering itu. Jadi itu tadi susah sekali ya, saya bilang kalau dibilang susah sekali, tantangan buat kami gitu ya. Bagaimana caranya merubah pemikiran orang-orang di sana supaya yang sudah punya anak 2 itu bisa seandainya mau punya anak lagi nih, bisa deh yuk dijeda gitu. Dengan MKJP atau apa, itu yang masih agak berat gitu. Dan terus yang kedua, mereka masih beranggapan bahwa KB itu menakutkan sih Mbak. Jadi kayak mau pasang implan, mau pasang IUD itu mereka masih jadi momok yang takut Mbak. Ada enggak Mbak, nanti nenekku tuh yang kemarin tuh pasang begini katanya gini. Itu masih banyak yang kita alami gitu, apalagi terutama yang di daerah Teluk Singkama, Sangkima. Itu kan masih ada daerah-daerah yang memang terpencil ya Mbak ya. Jadi memang butuh kerja keras yang lebih lagi. Nah, untuk yang tadi seperti Mbak Monik bilang, untuk yang tidak punya jamban itu kita lebih besar ada di desa Teluk Singkama. Jadi desa Teluk Singkama itu kan sama Sangkima itu kan memang daerah yang daerah yang susah dijangkau gitu Mbak. Jadi memang untuk masalah jamban, masalah PDAM pun belum masuk gitu di sana. Air bersih pun masih air pun masih susah untuk di Teluk Singkama itu. Jadi ya repotnya itu tadi, kalau Mbak Monik mungkin sudah ada pemberian kerjasama dengan PDAM dengan ini. Jadi sempat waktu itu orang PDAM menghubungi gitu ya, kami koordinasi gitu untuk masalah PDAM, dan kemudian kami arahkan nih, karena memang arahannya beliau, Mbak tunjukin aja dong yang mana sih gitu. Akhirnya kami tunjukkan, tapi sampai sekarang nih belum ada kabar lagi sih memang yang saya dengar gitu ya. Jadi terus untuk di Sangatta Selatan sendiri kan saya pegang di Singageweh nih Mbak. Di Singageweh itu kan ada juga tuh di daerah pinggir sungai yang WC-nya WC cemplung gitu ya. Kayak tadi di Kenyambukan. Alhamdulillah ya, 2002 berapa ya saya lupa. 2022 apa 2023 gitu saya lupa. Itu ada sudah jamban, rata-rata sudah jamban sendiri udah Mbak. Udah minim lah, itu kerjasama juga kalau nggak salah dengan KPC. Ini bukti nyata Kak ya, kalau pendampingan dari penyuluh KB itu pasti akan berdampak besar nih buat masyarakat ya Kak ya. Jadi memang di Sangatta Selatan tuh lintas sektornya sih saya bilang Mbak. Jadi koordinasi antar lintas sektornya kuat. Jadi kalau antara dengan puskesmas, dengan kecamatan itu hubungannya baik. Jadi ketika koordinasinya baik. Jadi ketika ada apa-apa nih, ada masalah nih di lapangan, ayo cepet-cepet gitu kita membantu ya Kak ya untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya kemarin Mbak ada tuh yang KRS saya yang sekarang udah meninggal ya. Jadi waktu itu TPK biasalah Mbak, mereka kan ada pendampingan ya door to door itu mereka ngedapetin nih anak yang
resiko. Dia lahirnya normal nih Mbak, lahirnya normal. Tapi kok kayaknya ada indikasi ya Mbak, katanya gitu. Kok agak lain nih katanya gitu. Akhirnya kunjungan, Mbak coba kita sama-sama ke sana gitu. Saya berkoordinasi dengan puskesmas. Ternyata mungkin ada kesalahpahaman antara orang tua dengan hasil anaknya gitu. Okay. Hasil anaknya, tetap kita dampingi kok ternyata malah sampai dirujuk ke RS Samarinda di AWS. RSUD Di RSUD AWS gitu kan. Ternyata setelah itu ditemukan memang ada indikasi medis yang lain. Oh, penyakit yang lain ya, ada penyakit yang lain. Jadi ada penyakit yang lain gitu kan. Ada penyakit yang lain, akhirnya ya kita pemantauan di situ, kita karena kebetulan juga dari keluarga yang menengah ke bawah itu kita langsung koordinasi dengan Basnas, puskesmas, puskesmas dengan berhubungan langsung dengan RSUD AWS, tapi ya itu akhirnya tidak terselamatkan anaknya Mbak. Jadi resiko stuntingnya karena juga ada indikasi yang lain. Ada penyakit penyerta yang lain gitu kayak. Jadi memang intervensi itu sesuai juga sama kondisi masing-masing anaknya gitu Kak ya. Oke Kak, dalam momentum kan hari ini, kemarin sih lebih tepatnya kan Hari Kesehatan Sedunia nih Kak. Jadi gimana sih kakak-kakak ini ngelihat peran strategis dari penyuluh keluarga berencana nih Kak dalam upaya pencegahan stunting? Dari Mbak Monica dulu, gimana Mbak perannya? Silakan. Oke, kalau peran penyuluh itu lebih kepada gimana memberikan edukasi ya. Memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga, khususnya keluarga sasaran risiko stunting terkait pola asuh, kemudian pemberian MPASI, ASI eksklusif, dan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Karena kan memang masa-masa genting itu di 2 tahun awal ya, di 2 tahun awal kehidupan itu, terutama dari kehamilan. Kemudian kalau untuk ibu hamil, ya ibu hamil itu biasanya juga kita lakukan pendampingan, kemudian berikan juga namanya KIE tentang kebutuhan ibu hamil, kemudian persiapan persalinan dan lain sebagainya. Yang paling penting itu sebenarnya di awal itu dari calon pengantin, ya. Edukasi calon pengantin bagaimana persiapan namanya kehamilan, karena kan dari segi umur juga dilihat ya. Mungkin khususnya calon pengantin perempuan idealnya kan 21 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada calon pengantin yang di bawah 21 biasanya kita kasih edukasi untuk menunda kehamilan dulu. Gitu, supaya memang alat reproduksinya memang benar-benar sudah siap untuk menerima kehamilan gitu sih. Terus kalau untuk yang kayak misalnya pelayanan KB ya, pelayanan KB tadi khusus yang anak sudah 2 atau lebih dan seterusnya itu kita udah kerjasama juga dengan puskesmas, baik puskesmas Teluk Lingga, kemudian puskesmas Sangatta Utara, sama Vaskes yang ada di lainnya, misalnya kayak di rumah sakit umum, rumah sakit swasta lainnya. Kalau misalnya ada momentum pelayanan KB, biasanya kita untuk gerakan seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan KB jangka panjang. Jadi kita memang fokus untuk memberikan pelayanan KB jangka panjang. Nah, kalau untuk di RSUD Kudungga, setiap ibu bersalin wajib sudah ber-KB. Jadi itu salah satu program inovasi yang kita buat untuk mengurangi resiko stunting ini tadi. Jadi setiap ibu bersalin sebelum begitu dia keluar dari rumah sakit wajib sudah kita sanggupi KB, entah itu kondom, entah itu suntik atau lain sebagainya. Gitu sih Mbak Tapi Eva. itu untuk yang di rumah sakit umum ya Kak ya? Tidak di rumah sakit yang lain ya? Belum, mudah-mudahan nanti di rumah sakit lainnya benar. bisa. Ini masih di rumah sakit umum Kudungga sih program itu. Oke, luar biasa Kak programnya untuk menekan ini Kak ya. Tadi jarak anak, mengatur jarak anaknya sama banyaknya anak tadi itu Kak ya. Iya. Ini kita ke Mbak Valia nih. Gimana Kak peran KB ini Kak di momentum Hari Kesehatan Sedunia ini? Gimana sih menurut Kakak peran KB ini dalam upaya pencegahan stunting di kota ini? Jadi emang kalau peran salah satu memang perannya penyuluh KB yaitu memberikan edukasi kan Mbak. Terus yang kedua adalah penggerakan. Jadi kalau kita kita mengedukasi tapi tidak ada penggerakan nih, kita harus apa ini? Mau diapain ini orangnya ini? Kita cuat gitu ya. Tapi nggak ada pergerakan. Nah, penggerakan ini biasanya kita tidak bisa sendiri Mbak penyuluh KB. Jadi kalau kami bilang di mana ada penyuluh KB di situ ada kader. Jadi itu yang memang benar-benar jadi tangan kanan kami. Jadi misalnya nih kayak gini Mbak ya, kita di sini misalnya posisi, terus dimintain data apa gitu. Kita harus ke kader nih. Karena yang tahu di lapangan kader. Jadi memang yang jujur kami akui penggerakan masyarakat itu betul-betul memang dilakukan oleh kader. Jadi kader itulah yang paham sekali bagaimana kondisinya. Jadi kami ini hanya
apa ya, hanya penyalur sebenarnya. Fasilitator lah Mbak ya. Oke Kak, iya. Jadi kami hanya penghubung lah gitu. Padahal sebenarnya yang benar-benar sesungguhnya bekerja gitu itu kader kami di bawah itu. Jadi kalau kami dibilang mereka bawahan kami, mereka bukan bawahan kami, tapi mereka itu adalah mitra kami, partner kerja, kerja kami. Karena kalau kami nggak dikasih kader nggak mau kerja, aduh, udah nggak tahu, kita nggak bisa apa-apa Mbak. Jadi nggak akan ada tuh laporan data sampai ke pusat, itu tidak akan ada. Berarti memang harus. Jadi kita harus benar-benar menggerakkan kader supaya bagaimana kader itu semangatnya, motivasinya tetap bisa stabil gitu Mbak. Itu penggerakkan. Jadi peran penyuluh KB salah satunya harus pintar menggerakkan kader. Tapi memang saling bersinergi kan Kak antara penyuluh dengan kader kan Kak, luar biasa sekali. Jadi pendampingannya memang benar-benar secara menyeluruh ya Kak, pendampingan kepada keluarga beresiko stunting tadi itu kan untuk mencegah adanya stunting tadi kan Kak. Oke Kak, di balik peran yang begitu strategis tadi tuh Kak, tentu pasti ada tantangan tersendiri nih yang dihadapi para penyuluh kan Kak, dari segi jumlahnya mungkin atau dari kesejahteraan dari penyuluh KB-nya mungkin. Aduh, ketahuan kita Mbak langsung Mbak kalau kita mau gali lebih dalam lagi nih. Menurut Mbak Monik dulu nih, gimana Kak kondisi kuota dari maksudnya ketersediaan penyuluh KB di Sangatta Utara, menurut Kakak gimana nih tuh? Kalau untuk Sangatta Utara sih sudah cukup ya Kak. Lebih dari cukup ya, maksudnya lebih dari cukup karena sekarang kita kan sudah bertuju nih Mbak. Bertuju ya, walaupun masa kerjanya belum tahu sampai kapan yang tenaga baru, cuman kita udah bertuju dengan wilayah desa yang ada itu 4 desa sudah paten, kemudian 2 desa persiapan. Jadi saya rasa untuk Sangatta Utara untuk jumlah tenaga penyuluh sudah cukup. Hanya kesejahteraannya nih. Hanya langsung kesejahteraannya ya. nih. Tadi kan tertawa. Iya, langsung tertawa. Tapi nggak ada air matanya kok, tertawanya bahagia. Sambil nangis Mbak. Nangisnya dalam hati. Nangisnya dalam hati. Ya Allah. Gimana tuh Kak? Oke, jadi kalau untuk kesejahteraannya mungkin ya lebih diperhatikan lah. Karena memang penyuluh KB kan memang ujung tombak dari masyarakat, perubahan di masyarakat menjadi lebih baik kan Kak. Memang harusnya kesejahteraannya diperhatikan. Cepet banget jawabnya, perhatikan gitu Kak ya. Sudah diperhatikan sih. Sudah diperhatikan sama keluarga masing-masing ya Kak. Keluarga masing-masing. Kalau dari Mbak Valia nih, gimana Mbak Valia? Kondisi kota di selatan ya. Di Sangatta Selatan. Di Sangatta Selatan itu kan sebenarnya untuk daerah wilayahnya demografisnya tuh luas banget Mbak. Jadi karena kita masuk yang daerah TNK itu kan daerah di sana itu kan rumah satu di sini, satu di pojok sana, satu di pojok sana ya, antar jarak ya sebenarnya. Kalau untuk di Sangatta Selatan tuh ada 4 orang, kami berempat. Saya rasa itu masih kurang, boleh nggak nambah 1 aja Mbak? Mungkin boleh nih. Karena di desa Sangatta Selatan, satu lagi nih. Di desa Sangatta Selatan tuh kan sekarang ada 1 desa persiapan tuh Mbak, Pinang Raya. Nah itu yang di daerah Pinang Raya itu di daerah Poros Mbak. Itu yang mungkin rekan kami itu kewalahan Mbak kalau harus sampai menjangkau ke sana ya. Jadi apa ya, dan di dalam situ tuh di balik gunung-gunung itu, di balik hutan-hutan itu ternyata ada rumah Mbak. Ada rumah beneran di sana. Rumah yang bergerombol tuh ada. Jadi memang itu apa ya, kalau saya perlu ini boleh deh ditambah 1 yang untuk di khusus yang tadi khusus desa di tadi situ, itu daerah ya. yang Jalan Poros, daerah. Karena untuk di ibaratnya kotanya ya, di kotanya di Sangatta Selatan itu udah penuh banget Mbak warganya. Untuk menghandle yang di situ aja sudah lumayan lah. Kewalahan ya Kak. Lumayan kewalahan. Enggak kewalahan banget sih. Jangan langsung ya, ada lumayan ya. Agak lumayan lah dikit gitu. Berarti memang masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama Kak ya, untuk memastikan juga para penyuluh KB itu bisa nanti bekerja secara optimal gitu Kak. Oke, kita mau baca komen di live komen YouTube, boleh Kak? Boleh. Tanya-tanya, kayaknya antusias banget nih podcast kita hari ini. Ada jutaan orang yang bertanya Kak. Wadidaw, tolong dibaca. Nggak sabar. Pengen denger. Mudah-mudahan bisa dijawab ya Kak. Ini pertanyaan nih aku baca ini satu nih dari Nindya Asriningsi 4528. Aduh, anak zaman now banget kayaknya, ada angka-angka belakangnya nih Kak. Kan biasanya kan ada angka-angka belakangnya tuh. Biasanya tanggal lahir nih, ketahuan nih tanggal lahir nih. Ini Kak, kemarin kan tanggal 7 April itu hari kesehatan. Oke, hari kesehatan sedunia nih Kak. Apa target besar yang ingin dicapai oleh penyuluh KB dalam 1 tahun ke depan? Apa yang pencapaian yang ingin dicapai gitu Kak?
Kok kayaknya susah banget ya? Iya. Bisa boleh nyontek ChatGPT nggak ini ya? Boleh nyontek dulu deh. Lihat dulu Capeknya deh ChatGPT. hidup bahagia gitu aja simpel-simpel aja Kak. Sebenarnya nggak muluk-muluk Mbak, maunya penyuluh KB tuh hidupnya bahagia, sejahtera. sejak tadi kan kalau Kak- datang ke kader dapat makan ya kan. Iya bener, intinya kan makan tadi itu kan Kak. Intinya makan terus bisa membuat orang itu bangga gitu. Itu ada Mbak Valia tuh kemarin aku diginiin loh Kemarin sama dikasih Mbak. ini nih. Iya, gitu. Dia inget terus kayak kalau kayak gitu ya memang ya masyarakat. Iya ya. Mbak. Ingat Kadang banget. kami tuh kalau itu siapa ya? Kadang negur gitu Mbak. Itu siapa ya kemarin ya yang negur ya? Itu siapa ya? Kadang lupa sendiri gitu Mbak. Padahal mereka inget kemarin dia ngasih aku apa gitu Ngasih ya. telur. Ngasih telur Berarti inget banget ya Kak. sama PMT katanya. Tapi bagus loh Kak dikenalkan secara baik berarti. Iya, dikenal baik. Dikenal Alhamdulillahnya baik ya itu Mbak. Mudah-mudahan akan teringatnya Yang yang baiknya baik-baiknya. terus. Heeh. Nah, ada 2 nih pertanyaan beliaunya nih Kak, satu lagi. Aduh, Terus banyak banget ya. baru 2 nah Kak. Nih Mbak Monik deh, sekarang kita suruh jawab Oke, ya Mbak boleh, Monik boleh, deh. boleh. Bagaimana nih cara paling efektif untuk menggerakkan para kader? Seperti yang kita bahas tadi ya, karena mungkin setiap kader tuh punya karakter yang berbeda-beda ya, sama sih ya. Kayak manusia pada umumnya kan, kader juga kan, mungkin kadang lagi males kan. Gimana sih cara Kak untuk tetap konsisten, untuk tetap ya Kakak kan tadi sebagai fasilitator kan ceritanya untuk para kader, untuk mereka tuh tetap bisa konsisten membantu jadi Kakak. Silakan Kak. Kalau dari saya sih ya, saya yang penting menjaga semangat PKB-nya dulu nih. Oh ya dari kita Jadi, dulu Kak ya. Benar. Jadi Benar. jadi kader itu ngelihat gimana semangat penyuluh KB-nya. Jadi kalau penyuluhnya semangat, nah kader itu pasti semangat. Ketularan gitu Kak Iya, ya. ketularan. Jadi Benar, kalau benar, kita benar. udah santai aja ya, kadernya juga santai Ikut gitu. Jadi santai. intinya Benar. kita penyuluhnya ini yang harus jaga semangatnya gitu sih. Jadi kalau kita semangatnya bagus, tuh kader tuh akan tergerak dengan sendirinya gitu sih. Benar Gitu. Mbak. Jadi intinya dari Kader tuh- kakak ini kan. Kader tuh berasa kok Mbak. Heeh. Kok Mbak Valia nggak cucu-cuap lagi ya di grup ya? Kenapa ya? Gitu. Ngambek ya, ngambek Mbak ya. Valia kenapa ya? Ini wah kok sudah nyerocos Kenapa? terus gitu kan? Kan pasti sudah ini katanya pasti ada ini katanya. Ada lagi nih. Jadi memang berasa ke kader. Jadi kalau kita itu menjaga keharmonisan tuh ya dengan kader itu emang ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan ya. Itu kayak ikatan batin gitu loh Mbak. Ada ikatan tersendiri Kayak dengan connect langsung Ha-ha, gitu, dengan Mbak. kader tuh kayak ada connectnya. Nih Mbak Valia butuh ini nih gitu. Mbak saya butuh ini dan akhirnya ya itu tadi yang saya bingung ceritainnya Atau gimana nggak cara perlu ngomong, menggerakkan. tinggal tatap mata gini. Oh kaderku mau ini nih. Enggak, Tahu enggak, sudah enggak, nggak telepon. sampai setingkat itu. Enggak, cuman hai gitu. Di grup, WA, di grup. hai. Ada maunya nih berarti. Apalagi mau nih gitu. Ada lagi nih yang mana nih Pasti yang ada kurang yang ini? disuruh ini Ada katanya. yang kurang ini kayaknya. Ini laporanku ada yang kurang gitu kan Kak. Waduh. Ya ampun, oke Kak, lanjut nih Kak. Ini dari Intan Sehari 5. Kenapa ya pakai angka semua belakangnya ya? Iya, saya bingung 59. Gen alpha kayaknya Mbak. Oh iya, kita gen apa? Shh, Gen Mas tahu. alpha. Gen apa? Mbak Iva gen apa? Oh, enggak. Kelihatan banget aku. Aku kelihatan gen alpha ya Allah. Oke Kak, dari Intan Sehari 505 nih. Kakak Kecamatan Sangatta Utara nambah penyuluh dong. Tuh. Cukup sudah 7. Mungkin beliaunya Boleh mau lempar ke selatan deh boleh. Oh iya. Tapi harus siap ditempatkan itu tadi yang saya bilang biasanya masuk Aduh. ke dalam hutan Tuh itu. Mbak Intan katanya siap di desa apa tadi kan namanya? Pinang Raya, Pinang Raya. Ya, Sangatta Selatan. Maaf ya Kak, Sangatta Utara full. Maaf. Kursinya ada penuh. Langsung ditolak loh sama Mbak Monik. Iya ya. Karena bingung, makin banyak orang kalau kerjaannya itu, ya maksudnya gini loh, kalau bertambah orang, kita kan harus lagi ya memulai ya, Iya. maksudnya memulai Pengenalan. koneknya, gitu, Iya, koneknya dapat benar. klopnya, Benar, nyambung atau benar. enggaknya gitu. Jadi untuk saat ini dengan 7 itu saya rasa udah cukup Intan ya, cukup. Oke, jadi Mbak Intan Mohon maaf. lokernya di Sangatta Selatan. Ya di Sangatta Selatan. Tapi harus siap tadi saya bilang. Harus Udah siap. gitu, nanti takut loh dia belum baru mau maju, nggak jadi, ditakut-takutin Mbak Valia. Ada lagi nih Mbak dari Wahyuna 82 kan 8208. Mbak penyuluh sih. Kalau mau ikut pelayanan KB dari Mbak gratis kah apa berbayar lagi? Gratis, Terus KB jalur itu utama. cuman wanita aja kah? Katanya tuh Kak. Ini Oke. ber-KB ada yang laki-laki loh, boleh. Tapi Laki-laki biasanya boleh. mau nggak sih laki-laki itu ya? Ya, itu dia tadi Mbak. Itu salah satu tugas kami juga itu mengedukasi Masih PR bapak-bapak. dong? Iya. Kan masih dikit ya Kak ya? Sekarang itu Mbak BKKBN itu juga menyentuh laki-laki sebenarnya. Ada edukasi tentang KB pria, terus yang lagi genting-gentingnya nih Mbak, yang lagi rame-ramenya tuh GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Indonesia. Jadi PKB tuh punya tugas untuk memberikan edukasi kepada bapak-bapak di luaran sana supaya yuk rame-rame kita sama-sama nih didik anak kita, bukan hanya
jadi ibu tugas ya? ibu. Benar sekali itu Kak. Berarti gratis nih Kak ya Gratis, ditegaskan lagi. gratis. Kalau ada momentum tapi. Lah, Kalau Jalur ada belakang BPJS, bisa lah, jalur belakang bisa lah. berarti harus pintar main sama PKB-nya nih Mbak gini-gini ya. Jangan lupa Nanti kita gini-gini. share nomornya kakak-kakak ini Boleh. ya teman-teman. Tapi di mana Kak kalau mau dapat pelayanan KB? Di mana aja fasilitas kesehatan yang bisa didatangin Semua teman-teman? Vaskes bisa mendapatkan ya? pelayanan KB. Gratis, Vas- ya? Kalau Atau kalau kalau di tertentu Sangatta nih? Selatan, Kalau gratis. kalau di terus kalau di KB, Sangatta Selatan Mbak ha? itu kalau punya BPJS pasti gratis gitu kan ya. Tapi kalau ada momentum insya Allah digratiskan. Jadi pas nunggu momentum. Jadi kalau mau gratis tapi nggak punya BPJS, Tunggu momentum. kudu itu tadi nunggu Nunggu momentum. momentum, ada Atau hari-hari hubungin apa orang gitu. dalam. Iya, jangan lupa. Memang di mana-mana orang dalam tuh bisa memuluskan segala urusan. Ya ampun Kak. Ntar aku cari lagi, ada lagi nggak ya? Nah, ada nih Kak nih dari Fifty Nur Aili saat kan kenapa sih pakai angka mulu ya 812 atau jangan wajib kali ya tanggal lahirnya kayaknya itu. tanggal lahir ya. Dengan banyaknya kegiatan dari kakak-kakak penyuluh KB nih, apa kegiatan yang jadi prioritas Kak yang kakak jadi untuk penurunan untuk pencegahan stunting ini? Kan dari sekian banyak program tadi, apa yang menurut kakak di Sangatta Utara dulu deh yang jadi prioritas dulu untuk dilakukan di wilayah kakak? Untuk pencegahan stunting ya. Apa Hal yang paling penting itu yang ya utama dulu? edukasinya itu tadi. Edukasi sama menggerakkan Masyarakatnya ya Kak? Menggerakkan kader untuk masyarakat itu butuh apa gitu. Jadi nanti kayak tadi dibilang Valia ya, Valia tadi bilang kader itu yang banyak sebenarnya tahu kondisi di lapangan. Jadi kader menginfokan ke PKB, nanti PKB nih yang cari nih siapa kira-kira yang mau bantu ya. Misalnya KRS ini butuh jamban gitu. Kira-kira khususnya ya kami yang di Sangatta Utara ini kan banyak perusahaan ya. Perusahaan Iya, swasta benar, Kak. sekarang itu lagi program dengan KPC, mudah-mudahan itu dalam waktu dekat nanti keluarga yang sudah terverbal butuh bantuan itu bisa segera dapat terrealisasi bantuannya. Jadi yang paling penting itu edukasi, tetap edukasi sama penggerakannya, karena yang kayak tadi dibilang Mbak Valia, kalau kita nggak gerakan ya kita nggak tahu juga gitu. Maksudnya masyarakat itu nggak dapat apa-apa juga, gitu sih Mbak. Oke, makasih Mbak Monik. Mbak Valia mungkin Kak, kalau di Sangatta Selatan Kak, apa yang jadi prioritas dulu di kegiatan? Sama sih Mbak ya, edukasi. Jadi kalau Edukasi juga. kalau edukasi itu kan bisa dimulai dari mana saja. Jadi dari pelajar-pelajar juga boleh. Jadi kan sasarannya tidak hanya yang ibu hamil, baduta, balita, kan tidak hanya itu. Jadi sasarannya tuh sekarang masalah calon pengantin itu kan di anak-anak remaja, anak SMA itu kan termasuk salah satu sasaran ya calon Iya, pengantin. benar. Jadi Iya, calon benar, Kak. pengantin itu bukan hanya untuk orang-orang yang mendaftarkan berkasnya saja di KUA gitu. Iya, benar. Karena banyak sekali kejadian yang tidak mendaftarkan di KUA, tapi tahu-tahu menikah. Begitu. Benar, Kak. Jadi memang edukasinya harus lebih di Sekolah-sekolah gitu. Iya, harus Kak, lebih ya, sekarang disasarkan ke sekolah-sekolah, karena anak-anak sekarang saya akui luar biasa Mbak, luar biasa banget gitu. Berarti kita Jadi juga edukasinya tetap diperhatikan dan jangan lupa sih kalau saya itu koordinasi dengan lintas sektor terkait. Itu yang penting, karena kalau kita edukasi bla 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 tahu butuhnya apa tapi kita nggak punya tempat untuk mengadu nih Mbak ya ceritanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu. benar Kak. Iya, oke. Sama satu lagi ya tambahan. Silakan Yang Kak. paling penting itu dicatat dan dilaporkan. Di mana? Ya, dimanapun Dimana? tetap harus dicatat dan Iya. dilaporkan. Itu. Benar Kak, untuk sebagai data ya Kak. Benar Kak. Ya, lanjut nih Kak. Banyak banget loh yang komen Kakak. Kayaknya Kakak banyak fansnya ya. Waduh, viewer naik nih Iya, kayaknya ya. Kakak banyak fansnya kayaknya nih. Nih Kak, halo Kak, saya penyuluh pendamping lokal baru Kak. Tuh, jangan kenal Kak. Dari Kakak Agustina WEQ 9086. Di desa binaan saya belum terbentuk Poktan BKB Kak. Tolong arahannya Kak. Tolong Kakak, Boleh, Kakak oke. Suhu. Mbak Monik Senior, silakan. Ayo Mbak Monik arahannya, tolong Kakak. Oke, kalau untuk pembentukan Poktan pertama kali harus pendekatan dulu ke toko formal ya. Jadi kita punya 10 langkah, Mbak. 1000. Salah, bukan 10. 1000 langkah. Oh, mungkin Sangatta Utara 10, Kakak 1000. Enggak, beda di dalam bukunya Di itu. teori kami di itu, Mbak. teorinya itu Oh, 10 iya, oke, Kak. langkah PKB. PKB, oke, Kak. Kenyataannya di lapangan bisa 10.000, bisa 100.000. Oh, kenyataannya benar Kak. Nah, jadi buat pendamping lokal baru, hal yang pertama yang perlu dilakukan, lakukan pendekatan toko formal di desa binaan. Yang pertama siapa? Kepala desanya dulu. Setelah nanti kepala desanya, ketua PKK. Karena apa? Ketua PKK memegang peranan penting karena kan dampingannya desa itu ya PKK gitu. Iya, Jadi benar. nanti
kalau mau membentuk poktan dilihat dulu kira-kira poktan apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya di desanya Mbak siapa tadi namanya? Mbak Agustina. Iya, Mbak Nggak tahu sih Agustina. Agustina perempuan atau laki-laki ya? Ya, anggaplah ya perempuan. Iya, ya, nggak perempuan Kak, betul. Ya, misalnya di desanya Mbak Agustina itu ternyata banyak keluarga yang punya remaja. Jadi cukup dibentuk di situ poktan BKR. Seperti itu bergabung dengan posyandu remaja boleh ya. Jangan kita mau bentuk BKB, BKR, BKL ternyata sasarannya nggak memenuhi gitu, nggak memadai gitu, nggak memadai gitu ya. Jadi itu tadi dilihat dulu potensi apa yang baiknya dibentuk di desa binaannya Mbak Agus. Kemudian yang pertama kali tadi lakukan pendekatan tokoh formal, perkenalkan diri dulu, Pak Kades gitu ya. Perkenalkan saya pendamping lokal yang membidangi program Bangga Kencana. Kami punya program A, B, C dan seterusnya. Mohon bantuan dan arahannya ya Bapak gitu. Setelah itu ke ketua PKK-nya, baru ke Pak RT, ke Pak Dusun. Jadi walaupun di teorinya kita punya 10 langkah, tapi Kenyataannya 10.000 10.000 langkah. Nah, mungkin itu untuk Mbak Agus. Kalau ada tambahan dari Mbak Pali mungkin boleh. Ya sama sih sebenarnya. Dan tetap mainkan kader, Mbak. Cari kader dulu. Peran kader, maksudnya kader yang udah ada gitu ya. Minimal nih misalnya Bu RT punya nih, pasti punya orang kepercayaan, Mbak. Jadi di lapangan itu Bu RT tuh mungkin tidak akan jalan sendiri, pasti juga punya orang kepercayaan. Dan itu mereka nanti yang pasti akan siap, Mbak, di sini Bu, balitanya segini loh gitu. Balitanya segini. Kira-kira bisa dibentuk nggak ya itu di sini gitu. Nanti semua akan di ini. Yang pasti ketika sudah melibatkan tokoh formal, tokoh informal, jangan lupa yuk sama-sama jalan bareng kader itu. Bener Kak, jadi kerjasama tadi tuh Kak ya, tetap kita butuh kerjasama dari berbagai pihak ya Kak. Apalagi kalau sudah ada kader KB ya Mbak ya, mungkin di desanya Oh, itu sudah ada. hanya poktannya yang belum terbentuk. Tapi Adanya kader kadernya KB, ada. kader IMP, kalau di kita kader IMP. Nah kader IMP tuh ayo diajakin bareng-bareng, pasti seneng Mbak. Kader-kader tuh kalau malah dikasih kegiatan tuh malah seneng loh Mbak. Iya benar-benar. Ada gerakan. Yang penting PKB-nya tadi menggerakkan Ya. gitu. Intinya tadi ya kan, kayak berarti ujung tombaknya juga kan tadi Iya. saya bilang penyuluh KB Dan- yang menggerakkan. dan ujung pit gitu. Tolong disensor teman-teman. Ujung pit. Lanjut nih Kak, ini ada dari Ismayani Safitri nih. Dari pengalaman kakak-kakak di lapangan, apa sih pelajaran paling berharga untuk kakak-kakak dalam saat melakukan penyuluhan? Ada pelajaran berharga yang kakak dapetin selama ini? Selama menyuluh, Kak Monik dulu. Kalau aku sih pengalaman selama melakukan penyuluhan lebih banyak bersyukur ya. Nah, jadi selama menjadi penyuluh KB ini kayaknya ya jadi belajar lebih banyak bersyukur aja gitu. Kadang kita mau ngeluh, tapi ngelihat orang, ketemu banyak orang gitu ya, terutama dengan berbagai macam lapisan masyarakat ya gitu, benar, kayak gitu. Kak. Jadi syukur lagi gitu sih. Lebih banyak bersyukur Iya. Kak ya. Lebih banyak ngelihat ke bawah Ke sih bawah, Mbak. bener. Karena kalau udah ngelihat ke bawah itu pasti insya Allah rasa syukurnya ditambah. Itu Benar, sih. Kak, Pelajaran selama ini hidup menjadi penyuluh KB tuh Allah tuh tempatkan kita di sini tuh ternyata pelajarannya ini gitu. Pelajarannya banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak menjadi orang yang bermanfaat tadi gitu. Benar-benar Kak, luar biasa ini Kak. Makasih Mbak Monik. Mbak ini satu lagi nih Kak, satu lagi nih. Ada satu lagi dari Mbak dari Mermerida 30. Lagi-lagi 30. Lahirnya tanggal 30. 30. Nih, tantangan sudah tadi apa saja tantangan menjadi penyuluh KB dalam mengedukasi masyarakat untuk menyampaikan program-program KB di lapangan. Oke, tantangannya mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh Kak. Mungkin kalau yang mau kita edukasi itu pendidikannya lebih tinggi dari kita. Oh, Itu berarti pertama. Jadi pernah kita nih Kak ya? Ya pernah Sering, dong, Mbak. pernah. Dimentahin tuh? Enggak Oh, sih. enggak sih. Dimentahin gitu. Jadi kita yang memang harus mempersiapkan diri dulu, memperbanyak ilmunya dulu. Jadi kita kan nggak tahu nih siapa yang datang ke posyandu atau yang misalnya kita melakukan penyuluhan, kita kan nggak tahu siapa-siapa yang diundang ya. Misalnya kegiatan PKK nih, gitu ya. Kegiatan PKK, Mbak Monik jadi narasumber ya, isi materi penyuluhan. Kita kan nggak tahu siapa yang ada duduk di dalam itu. Gitu. Jadi memang kita dulu harus banyak ilmunya dulu, pertambah maksudnya ya, sebelum kita ketemu orang banyak. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya dari segi ekonomi, itu kadang juga kalau orang yang ekonominya cukup gitu ya, kita bicara tentang KB, ngapain sih? Aku kan banyak uang gitu, jadi ngapain suruh ber-KB? Kan yang ngasih makan aku juga gitu. gitu. Kayak tadi yang kakak Yang sampaikan kayak tadi itu ya. Gitu. Jadi tantangannya ya itu sih, harus memperbanyak dulu ilmu diri kita. Jadi kalau kita mau nyampein edukasi, biar
nanti ketika ada pertanyaan kita juga nggak gelagapan gitu ya. Nggak Sudah gelagapan, siap udah gitu, Kak, siap ya, gitu. benar. Dengan segala aspek pertanyaan yang mungkin Muncul. bisa muncul gitu. Benar Kak. Oke, luar Gitu biasa Mbak Monik. Menarik sekali. Mbak Valia, mungkin Mbak Valia ada pengalaman tantangannya saya ya, tantangan saya yang pernah saya temuin itu kalau udah ketemu dengan pola pikir yang kalau dibilang orang tuh kaku banget gitu Mbak. Aduh, itu repot. saat kapan tuh Kak? Penyuluhan? Jadi lagi konseling. Rame atau pas lagi berdua? Macam-macam Mbak, konseling pernah juga, rame-rame pernah juga. Jadi kalau ketemu sama pemikiran-pemikiran yang kaku itu agak sedikit menantang gitu memang. Sesuai judulnya tantangan, agak sedikit menantang banget gitu ya. Bener. Itu. Jadi kalau udah pemikirannya kaku terus ketemu sama pola adatnya bagaimana? Nggak sesuai ya Nggak maksudnya sesuai, Kak? terus berbenturan dengan agama gitu. Ada penolakan gitu Kak? Atau ada perlawanan? Penolakan. Sebenarnya nolaknya halus sih Mbak gitu. Cuman kita ngerasa ternyata harus mundur pelan-pelan nih gitu. Gitu. Jadi iya, kalau benar. tantangannya yang kita kayak secara terang-terangan itu saya belum pernah nemuin gitu. Cuman tantangan secara yang tiba-tiba ditutup pintu gitu ya, tiba-tiba tidak direspon. Yang kalau kita konseling dia gini aja Mbak. Kayak diem gitu ya. Jadi saya tuh berpikir ini masuk apa enggak ya gitu. Terus gimana cara Kakak tuh ngadepin yang kayak gitu? Jadi akhirnya langsung kepada intinya Mbak. Jadi kita tidak bisa menjelaskan yang bertele-tele. Yang awalnya Kakak mau jelasin. Iya, jadi kayak rencana ini detail iya nih, dari ini A sampai Z gitu. Ternyata ini tipenya kalau saya gini aja dia Nggak gitu. nerima. Ya udah deh pada intinya aja langsung tembak gitu. tapi tetap dia terima kan Kak? Tapi ya gitu tadi Mbak, gini aja. Jadi Nggak entah memberikan diterima atau apa nggak tahu. Nggak memberikan respon. Tapi seru juga kayak tantangannya ya. Seru banget. Itu makanya kan Kayaknya seru bisa banget jadi nih. penyuluh dia. Iya. Selatan. Boleh tertarik Mbak? Ayo. Ayo Kak Mermerida, kalau tertarik bisa hubungin Mbak Valia, nomornya 08. Bla 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 bla. Oke Kak, luar biasa perbincangan kita hari ini sudah cukup panjang nih Kak ya. Nah di akhir perbincangan ini Kak, kita sudah melihat begitu besar peran dan kontribusi Kakak sebagai penyuluh KB nih dalam mendampingi keluarga tadi, mengedukasi keluarga, dan nanti akhirnya akan membawa perubahan nih di masyarakat untuk mengurangi untuk mencegah stunting tadi Kak. Nah untuk menutup sesi ini nih Kak, kami ingin dengar langsung dari Mbak Monik dan Mbak Valia, apa sih Kak harapan kakak semua ini untuk penyuluh KB ke depannya itu bagaimana? Dan mungkin ada pesan, ajakan juga Kak untuk penonton di luar sana, ayo menjadi penyuluh KB, menjadi orang, moto tadi Kakak menjadi manusia yang bermanfaat. Dari Mbak Monik dulu, silakan Mbak Monik. Boleh dulu nggak pertanyaannya? Panjang banget Mbak. Panjang banget ya. PKB mah sukanya tek nggak bisa panjang-panjang Mbak. Nggak mungkin. Mungkin tadi karena Agak terkesima sama wajahku ya. Iya sih, kayak Nggak Gen apa- Alpha soalnya. Ya Tuhan. Pesan-pesan Kak. Pesan. Dan harapan Kakak nih untuk penyuluh KB ke depannya mau Oh, gimana? untuk penyuluhnya ya. Iya, boleh harapan Oke. Kakak dan ajakan jangan lupa Kak. Jangan lupa Sangatta Utara tutup ya. langsung close ya guys, Sangatta Utara. Yang dibuka Sangatta Selatan ya Kak. Tutup juga deh Mbak kalau gitu. Kok langsung ditutup? Tadi Mbak siapa tadi Mbak Intan baru mau daftar. Tutup ya. Soalnya harus ACC 3 teman saya Mbak. Kalau 3 teman saya tidak ACC ya sudah saya tutup. Ayo silakan Mbak Monik, silakan. Oke, Untuk closing harapannya untuk teman-teman penyuluh, khususnya penyuluh KB di Kutai Timur, dimanapun berada, di 18 kecamatan, 141 desa wilayah Kutai Timur, tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi manusia yang bermanfaat. Apapun tantangan dan kendala yang saat ini kita hadapi, jadikan itu sebagai pembelajaran dan juga motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu. Oke, luar biasa Mbak Monik, menarik sekali. Terakhir dari Mbak Valia, closing statementnya. Kan Silakan. kalau Mbak Monik nih kan secara umum nih Mbak. Saya boleh secara detail nggak? Oh, boleh. Saya suka detail-detail gitu Kak. Silakan Kak. Kita kasih kesempatan Jujur, untuk harapan sebagai penyuluh, satu beban kerja yang memang sudah diterima oleh teman-teman penyuluh KB, ya minta tolong banget disesuaikan. Disesuaikan Sesuaikan dengan Apanya, Kak? bulanan yang diterima gitu kan. bahasa tadi kesejahteraan tadi tuh Kak ya. Kesejahteraan ini saya pada intinya aja Mbak gitu ya. Kalau Mbak Monik itu bagian yang umum, Umum. saya bagian yang menyampaikan Ah, ah. aspirasi teman-teman. Tapi sebenarnya tadi kayak Mbak Monik mau nyampaikan Malu-malu Iya. Mbak, nggak kayak saya ya kan.
Cocok. Ayo lanjut Kak. Jadi kalau saya memang rata-rata keluhan teman-teman karena memang kerja kami mobile ya Mbak, mobile dari ujung kanan, ujung kiri, atas bawah semua dimasukin gitu kan. Yang pasti sekarang itu kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, pasti akan berpengaruh. Takutnya Mbak, jangan sampai ketika kesejahteraan yang kami dapatkan tidak sesuai, itu akan membuat semangat teman-teman turun. Jadi benar, Kak. harapan kami sebenarnya ketika beban kerja yang sebegitu besarnya diberikan kepada teman-teman penyuluh, bisalah disesuaikan dengan kesejahteraan teman-teman di lapangan. Beban gitu. kerja dan tanggung jawab Ya, itu karena kayak memang cukup beban besar, ya, Kak. kerja kami bukan hanya sampai di batas OPD, beban kerja kami sampai di pusat. Jadi kami terpantaunya langsung di pusat. Jadi kalau ada apa-apa, tidak masuk sedikit, tidak ini sedikit, tidak lapor sedikit, kami langsung ditandain gitu Mbak. Itu agak Kali ya, centang. Iya, sering Mbak. Kami sering dapat surat cinta. Jadi ya harapannya itu Mbak yang lebih besar karena ya mau dibilang kami naif ya, kami bekerja memang untuk itu gitu sebenarnya kan. Benar, Kak. Untuk itu. Jadi jangan sampailah yang harusnya kami bisa sejahtera tapi karena tidak terperhatikan ya jadi mengecilkan semangat teman-teman. Tapi tadi tetap ke Mbak Monik, rezeki kita tuh nggak cuman di itu kok gitu. Iya, benar. Rezeki kita tuh nggak cuman di kesejahteraan yang kita terima setiap bulan, tapi kesejahteraan kita tuh kita bisa sehat, kita bisa Benar. ketawa kayak gini termasuk Mbak. rezeki juga tuh Iya, kan Kak, termasuk punya rezeki. teman yang baik. Bener, kita gitu ketemu kan. kita Kader ketemu yang orang, baik. ketemu orang di mana-mana disapa, itu kan satu rezeki, membuka pintu rezeki. Jadi kadang kalau udah yang kadang ada keluhan kalau lagi capek ya Mbak teman-teman itu ya penyemangatnya cuman itu gitu, penyemangatnya ayo rezeki kita tuh dari pintu mana aja loh mau Benar, kita jemput itu bisa dapat. Apalagi kalau kita gitu. sudah melakukan hal yang benar ya Kak, Iya. pasti akan ada rezeki nanti di Ya, di- yang penting benar, Kak. tetap berbuat baik, tetap Betul. kembali ke niat awal. Benar, luar biasa sekali Intinya Mbak, menginspirasi. kita harus tahu diri, sadar diri dan tahan diri. Luar biasa. Menarik sekali loh harapan dan pesan dari kakak-kakak ini, ya ampun. Rasanya nggak mau saya akhiri sebenarnya Boleh ini. dilanjut sampai jam 5 lah ya. Luar biasa loh obrolan kita hari ini Kak. Jadi ternyata peran penyuluh KB itu bukan cuma sekedar program ya Kak, program. Jadi memang tentang mendampingi, mengedukasi dan tentang memastikan masa depan dari anak-anak kita lebih baik. Jadi akhirnya kita sampai nih Kak di penghujung obrolan kita hari ini. Peran penyuluh KB itu menjadi bukti Kak, kita sama-sama belajar dan menjadi bukti bahwa pendampingan yang tepat itu bisa membawa perubahan yang nyata bagi masa depan anak-anak kita. Oke Kak, aku ucapkan terima kasih untuk Kak Valia dan Kak Monik untuk Sama-sama. kehadirannya hari ini. Jangan kapok kesini lagi ya nanti dengan tema yang lain dong. Seru banget nih obrolan kita hari ini. Bisa habis ini di belakang kita bicarakan. Oh iya dong, karena tadi yang kita nggak bisa ngomong di depan kamera, nanti kita ngomong di belakang ya Yang kan, banyak Kak? titit tadi Iya ya. tadi. Oke Kak, aku tutup nih. Aku minta bantu cakap dong. Aku mau tutup dengan pantun nih hari ini. Oh, boleh. Bantu Ayo, cakap ayo, ya? ayo. Ah. Asik. Oke, kak, minum teh hangat di sore hari. Cakep. Ditemani senyum makna, penuh makna. Cakep. Penyuluh KB hadir sepenuh hati. DPPKB dan Kabuduk bangga untuk Kutai Timur sejahtera. Saya pamit undur diri. Jadi segala ucapan di sini hanya untuk edukasi dan tidak untuk menyinggung siapapun di luar sana kan Kak, hanya Ya, untuk benar. memberikan edukasi kepada semuanya. Mohon bijaksana. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen dan subscribe akun YouTube channel Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kutai Timur. Salam sehat, salam keluarga berencana.